Dan pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan Bapak Ridwan Habib yang merupakan pengamat intelijen dan juga militer. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ridwan. Iya. Baik, Pak Ridwan bisa dijelaskan ini saat ini kita akan melihat bagaimana gelar pasukan militer yang akan disampaikan, kita lihat bersama nanti. Anda bisa melihat bagaimana sebenarnya pandangan Anda dengan gelar pasukan yang akan digelar hari ini, Pak Ridwan? Ya, memang ini satu terobosan yang luar biasa ya dari Bapak Presiden Prabowo. Saya kira bertepatan dengan penghidupan atau pengisian kembali jabatan Wakil Panglima TNI yang sempat kosong selama mungkin 25 tahun ya. 25 tahun kosong dan dihidupkan kembali oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan mengikuti satu prosedur parade kehormatan, kemudian ada nanti pameran alutsista, kemudian unjuk kebolehan prajurit TNI. Saya kira ini memang karakteristik dari Bapak Presiden yang selalu ingin satu hal yang perfect dan sempurna begitu ya. Sehingga kemudian ini mati-matian teman-teman di TNI menyiapkannya sebaik mungkin dan juga menjadi satu kebanggaan kita bagi masyarakat Indonesia bisa menyaksikan peristiwa yang cukup bersejarah ini, Mas. Baik, Pak Ridwan, ini juga mengenai Wakil Panglima TNI yang akan kembali dihidupkan setelah 20 tahun sempat kosong. Anda melihat bagaimana dengan kebutuhan dari jabatan ini hingga akan diisi kembali oleh Presiden Prabowo? Ya, saya kira sangat strategis ya jabatan Wakil Panglima TNI yang akan dijabat oleh Jenderal Tandjo Budi Revita. Ini merupakan satu jabatan yang cukup signifikan, cukup strategis dan bukan ban serep ya. Ini bukan ban serep karena fungsi Panglima dan fungsi Wakil Panglima nanti akan saling melengkapi, terutama dalam konteks perubahan pola gelar pasukan TNI. Sekarang ada penambahan Kodam baru, kemudian ada penambahan Komando Daerah Area Militer Laut baru, kemudian ada peningkatan status dari Korps pasukan elit TNI. Jadi ini membutuhkan kerjasama pimpinan, ya, duo antara Jenderal Agus dengan Jenderal Tandjo nanti akan saling melengkapi dan ini menjadi satu kebanggaan bagi TNI karena kemudian strukturnya menjadi lebih besar, lebih kuat dan juga diharapkan juga menjadi efek deterrence ya, efek yang menggentarkan bagi kawasan geopolitik. Indonesia akan dianggap sebagai satu negara kuat dengan tentara dan prajurit yang profesional. Baik, Anda berarti melihatnya bahwa pengangkatan Wakil Panglima TNI saat ini sudah dibilang cukup urgent, Pak Ridwan? Ya, saya kira urgent ya. Saya kira urgent dan saya membaca beberapa teman-teman di media sosial ada yang bilang mengapa wakilnya bukan dari matra lain gitu. Karena panglimanya kan darat gitu. Saya kira tidak ada keharusan ya. Tidak ada keharusan ketika panglimanya dari matra darat, lalu kemudian wakil panglimanya harus dari matra lain. Itu tidak ada keharusan. Tentu saja Presiden sudah memilih Pak Tandjo sebagai prajurit yang profesional. Beliau dulu pernah berkarir di Kementerian Pertahanan sebagai Kabadiklat pada saat Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Lalu kemudian beliau menjadi Pangdam 4 di Ponegoro di Jawa Tengah dan berhasil mengamankan situasi Pilpres 2024 secara kondusif di Jawa Tengah dan kemudian ditarik kembali menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan sekarang menjadi Wakil Panglima TNI. Saya kira pemilihan Pak Tandjo ini sudah tepat, sudah sesuai dengan kebutuhannya dan sekali lagi ini jabatan strategis dan bukan ban serep, Mas. Bukan ban serep, ini penting sekali karena ini untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Wakil Panglima TNI ini punya peran yang juga signifikan. Baik, ini jabatan yang strategis dan juga punya peran yang signifikan. Pak Habib, Prabowo juga nanti Presiden akan menaikkan pangkat beberapa posisi dari bintang 2 ke bintang 3, diantaranya adalah Dan Kopassus, dan Marinir, dan juga beberapa jabatan lain. Anda juga apakah ini menilai
hal yang wajar untuk dilakukan? Iya Mas, memang ini yang satu hal yang sudah ditunggu-tunggu lama oleh teman-teman dari Kesatuan Pasukan Elit TNI ya. Ada Komando Pasukan Khusus, Korps Marinir, kemudian juga dari Angkatan Udara, Pasukan Gerak Cepat. Jadi saya kira memang ini bagian dari Pak Prabowo sebagai Presiden, Panglima tertinggi, mendengarkan aspirasi dari seluruh tentara, prajurit, dan kemudian mengambil kebijakan yang sudah tepat dengan menaikkan posisinya, komandannya menjadi bintang 3. Dengan demikian nanti struktur akan bergerak, Letnan Kolonel, Kolonel, Kolonel sekarang yang kemudian mungkin belum mendapatkan posisi, belum mendapatkan jabatan, bisa mengisi di situ sehingga efektivitas dari APBN, efektivitas anggaran pertahanan bisa berjalan baik, kolonelnya juga mempunyai jabatan yang kemudian bisa meningkatkan karir dan profesionalitasnya. Jadi dua-duanya berjalan secara simultan, Mas. Baik, selain itu juga Pak Habib, Presiden ini menambah 6 kodam baru, ini meliputi wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi, Lampung dan Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, dan terakhir yang ditambahkan ini Merauke dan Papua Selatan. Ini apa tujuan dari Presiden dan juga pemerintah dalam hal ini untuk menambah kodam baru ini menurut Anda, Mas Habib? Ya, saya kira dalam situasi geopolitik hari ini, Mas, kita menghadapi kemungkinan ancaman yang sangat dinamis ya. Kemungkinan ancaman ini berubah sangat cepat. Dulu kita tidak mengira ada perang darat dalam konteks perang Rusia melawan Ukraina. Ternyata bisa ada perang darat, tentara tentara Rusia masuk ke wilayah Ukraina dan melakukan kontak darat. Jadi saya kira pertimbangan dari Bapak Presiden untuk menambah kodam baru ini adalah sebagai antisipasi strategis. Antisipasi strategis menghadapi kemungkinan-kemungkinan ancaman ke depan yang sangat dinamis. Kita tidak bisa memprediksi apakah situasi dunia akan baik-baik saja terus. Karena itu Indonesia harus bersiap. Dan posisi-posisi kodam baru ini juga posisi di garda-garda depan Republik Indonesia. Baik itu garda utara, sebelah utara Kepulauan Riau, kemudian tengah, lalu kemudian juga di paling timur. Dan ini saya kira nantinya juga akan menambah kekuatan kita sehingga prajurit bisa terdistribusi secara maksimal. Sehingga alur karir, profesionalitas mereka bisa secara bertahap tertata dengan baik. Baik, berarti memang dengan kata lain penambahan 6 kodam baru ini memang sangat dibutuhkan oleh wilayah atau pertahanan Indonesia saat ini, begitu Mas Habib? Saat ini betul dan ini satu terobosan yang berani ya. Terobosan yang berani, terobosan yang cukup signifikan dari Bapak Presiden Prabowo dan kita berharap ini juga akan diikuti dengan profesionalitas teman-teman yang mengisi di situ. Nanti Panglima Kodamnya tentu ada inisiatif-inisiatif baru, pelibatan masyarakat untuk sama-sama menciptakan situasi keamanan Indonesia. Baik, tapi ini bisa menegaskan juga ya bahwa memang konflik di internasional saat ini masih terjadi seperti di Ukraina dan juga konflik di Palestina dan Timur Tengah ini yang saat ini semakin memanas. Justru apakah ini juga memang sebagai respon dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pertahanan termasuk juga dengan menambah 6 kodam baru, begitu Mas Habib? Betul, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto adalah orang yang sudah makan asam garam pertempuran. Sejak prajurit pertama beliau, sejak menjadi Letnan 2. Mengikuti berbagai macam penugasan, mengikuti berbagai macam medan pertempuran, sampai pada level tertinggi beliau sekarang menjadi Presiden, Panglima tertinggi. Artinya, beliau tentu memahami dinamika ancaman yang berubah terus-menerus. Baik ketika dulu beliau masih menjadi level perwira, perwira pertama, perwira menengah, lalu kemudian perwira tinggi, sampai sekarang. Jadi saya kira Mas, dinamika-dinamika itu sudah dihitung benar oleh Bapak Presiden, sehingga penambahan Kodam, kemudian penambahan Komando Daerah Area Militer Laut, ini juga bagian dari itu.
bagian dari menyiapkan Indonesia agar kita tidak terdadak. Yang bahaya itu adalah ketika terjadi strategic surprise atau pendadakan strategis. Ketika sebuah situasi di mana negara tidak siap menghadapi sebuah ancaman dari luar. Nah, Pak Prabowo membuat kita siap duluan dengan salah satunya penambahan Kodam dan wilayah-wilayah lain gitu. Baik, Mas Habib, kita kembali ke acara nanti gelar pasukan kehormatan militer, juga kita akan melihat bagaimana pengangkatan beberapa jabatan baru, tapi juga ini kabarnya Presiden Prabowo juga akan sedang melakukan bersih-bersih di tubuh TNI dari beberapa jenderal mungkin yang diduga melakukan korupsi. Apakah ini Anda melihat juga hal ini sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo, Mas Habib? Saya kira proses perbaikan itu selalu dilakukan ya oleh Bapak Presiden ya. Baik dari perbaikan dari struktur, kemudian perbaikan dari penempatan jabatan sesuai dengan personel yang capable, dan juga memastikan ada prosedur yang bersih dan profesional di semua lini, tidak hanya di TNI, di semua lini kementerian. Saya kira sedang berjalan semuanya, Mas. Baik, ini kita akan melihat bagaimana alutsista mungkin yang nanti akan ditampilkan dalam acara ini. Anda melihat bagaimana kesiapan militer kita dalam menyikapi perang yang saat ini tengah berlangsung di internasional. Apakah ini sudah cukup mumpuni alutsista kita? Apakah juga masih harus ditambah lagi? Anda melihatnya seperti apa, Mas Habib? Ya, saat ini tentu saja memang kondisinya belum benar-benar ideal, Mas. Tetapi kita juga tidak bisa disebut kekurangan. Jadi ini tahapnya sedang dalam proses perbaikan ya, proses pengembangan. Waktu kami sebelum ini, kebetulan kami bertugas di kantor staf presiden, saat itu di era Presiden Jokowi, kita juga sudah merancang beberapa rencana untuk pengajuan penambahan alutsista. Yang saat itu Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto yang sekarang jadi presiden, menyetujui beberapa usulan-usulan itu. Dan alhamdulillahnya sekarang ketika beliau beneran menjadi presiden, bertahap satu demi satu, ide-ide besar Indonesia menjadi negara kuat dengan alutsista yang kuat itu mulai pelan-pelan dilakukan, dieksekusi dengan penambahan pesawat tempur, kemudian juga ada rencana untuk penambahan kapal cepat dan seterusnya. Ini yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan, Pak Syafri Samsudin bersama dengan Panglima TNI. Baik, selain itu juga kita ketahui Presiden juga menambah beberapa satuan-satuan baru di tubuh TNI, misalnya Danjen Kopassus yang menjadi Pangkopassus, serta pembentukan 6 grup Kopassus, pembentukan 6 baru, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, dan 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. Ini juga apakah bagian dari hal yang lumrah untuk dilakukan saat ini, Mas Habib? Ya, ini adalah bagian dari kacamata analisa Bapak Presiden yang melihat betapa pentingnya, pertama dari sisi struktur pasukan elit, dia harus mendapatkan porsi yang sesuai dengan beban kerja dan beban tugasnya. Seperti kita tahu, pasukan elit ini berlatih, pasukan komando ini berlatih dengan lebih berat, berlatih dengan lebih seksama, lebih lebih terengginas, karena memang dia diciptakan sebagai pasukan elit. Karena itu mereka juga akan mendapat penugasan-penugasan khusus yang juga berat. Maka wajar ketika kemudian pimpinan mereka dinaikkan pangkatnya menjadi bintang 3, sehingga kemudian nanti ke bawah ke struktur berikutnya akan menyesuaikan. Adapun tentang Batalion Teritorial Pembangunan, saya kira ini adalah bagian dari upaya Presiden untuk mempercepat pemerataan pembangunan ya. Pemerataan pembangunan dengan melibatkan TNI sebagai bagian dari masyarakat yang juga membangun swasembada pangan. Nanti kan ada batalion pangan, ada teritorial pangan yang kemudian di situ akan bersama-sama dengan rakyat mencoba mengembangkan berbagai macam varietas-varietas pertanian sehingga masyarakat ini mendapatkan pangan yang cukup, mendapatkan subsidi pangan, mendapatkan suplai pangan yang cukup
Dan ini bagian dari ketahanan nasional, Mas. Baik. Nah, mungkin Anda juga apakah bisa melihat, apakah juga ada masukan untuk pemerintah kita dalam rangka untuk memperkuat pertahanan, dan kita ketahui juga bahwa saat ini pun Presiden sedang mengupayakan untuk melakukan perbaikan dalam bidang pertahanan. Namun ditahan dulu Pak Habib, kita akan melihat langsung bagaimana jalannya kegiatan demonstrasi militer di Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Kita simak bersama. Tuhan bersama kami. Awak, turun, tenang. Mulai. Sebagai tanda dimulainya acara yang sakral penuh semangat, penuh kehormatan dan kebanggaan, 6 pucuk Hoiter 105 memasuki daerah Steling untuk memberikan tembakan yang menggema dan menggetarkan bumi Batu Jajar. Setia dan tak kena putus asa. Itulah kami TNI. Aku tak akan mundur meski serangan mengepur. Kepalkan tangan, rapatkan barisan, bersatu Satu peluru tembakan tepat. Tuhan bersama kami. Untuk 3. Awas. Tembak. Untuk 4. Awas. Tembak. Antre. Laksanakan tugas menjaga. Satu peluru tembakan salvo. Sudut ada. 108. Awas. Tembak. Demikianlah telah kita saksikan bersama demonstrasi penembakan meriam Hoiter 105 sebagai wujud kesiapsiagaan, profesionalisme dan kemampuan tempur prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi setiap tantangan tugas. Tuhan bersama kami. Terdengar gema suara menyeruak dari rimba yang sunyi. Suara itu bukan sembarang pekik, melainkan nyawa yang menjerit lantang. Suara tanah, suara bangsa, suara prajurit yang berkobar. Derap kaki mulai terdengar. Mereka datang bersorak dan berlari. Penuh semangat, menggetarkan bumi, mengguncang udara. Bagai badai yang menyapu lembah dan hutan. Aku tak akan mundur meski serangan mengepul. Kepalkan tangan, rapatkan barisan, bersatu. Maju. Jalan. Teriakan mereka bukan sekedar suara, melainkan panggilan jiwa pada kehormatan. Inilah awal dari sebuah persembahan besar. Sebuah upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang begitu bermakna. Lari itu mut. Mut. Hunting. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Luruskan.
Hadirin yang kami hormati, Istirahat di tempat. Gerak. saat ini Komandan Upacara akan memasuki lapangan upacara. Sosok yang tidak hanya akan memimpin jalannya upacara, tetapi juga menjadi cerminan dari ketegasan, kedisiplinan, serta kehormatan prajurit. Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan pasukan ke samping kanan barisan. Kerjakan! Pasang Sakur. Gerak. Istirahat.